Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Tliauddin Al-Khoyat akan melanjutkan materi yang kemarin. Setelah kemarin kita membahas tentang monograf, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diktat. Apa itu diktat dan bagaimana langkah-langkah pembuatannya akan saya jelaskan pada video saya berikut ini. Diktat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pegangan yang dibuat guru berupa ketikan maupun stesilan. Nah, berarti memegang baik itu berupa lembaran, buku atau yang lainnya. Pokok pegangan buat guru untuk mengajar ketika di kelas nanti. Pengertian lain menurut Totok Juroto, diktat adalah buku pelajaran yang termasuk kelompok karangan ilmiah, hanya saja dibuatnya bukan berdasarkan penelitian, tetapi materi pelajaran dan suatu ilmu. Itu pengertian diktat menurut Totok Juroto. Dalam penyusunan diktat ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Antara lain yakni prinsip relevansi atau keterkaitan. Nah, materi yang hendak ditulis itu seharusnya relevan dengan pencapaian standar kompetensi yang ingin dicapai, sehingga diktat tersebut benar-benar hanya fokus dan tidak melebar kemana-mana, fokus pada satu titik mana yang akan dibahas. Terus ada prinsip kecukupan, yakni materi yang diajarkan hendaknya mencukupi dalam membantu peserta. Diktat menguasai kompetensi yang akan diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit maupun tidak boleh terlalu banyak, berarti harus cukup. Terus yang terakhir ada prinsip konsistensi atau keajekan atau konsisten dari tetap, tidak ada perubahan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai 4 macam, maka pembahasan yang ada di dalam diktat tersebut harus meliputi 4 macam hal tersebut. Berarti 4, kalau di awal kita akan membahas 4, sampai akhir nanti juga hanya membahas 4 itu, konsisten dalam 4 hal tersebut. Ada beberapa ketentuan dalam pembuatan diktat. Yang pertama, persyaratan yang berkaitan dengan isi. Apakah isi diktat nanti sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita ajarkan atau tidak? Kalau sudah sesuai, maka pembuatan diktat bisa kita laksanakan. Yang kedua, persyaratan yang berkaitan dengan ilustrasi. Nah, nanti perkiraannya bagaimana? Perkiraan diktat yang akan kita buat nanti seperti apa, mengarah kemana, harus diilustrasikan terlebih dahulu. Terus yang ketiga, persyaratan yang berkaitan dengan cara penyajian. Nah, penyajian diktat mau dikemas seperti apa, apakah diktat yang kita buat akan menarik atau hanya biasa-biasa saja. Terus yang terakhir ada persyaratan yang berkaitan dengan bahasa. Penggunaan bahasa dalam penulisan diktat harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar sesuai dengan EYD dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya ini ada beberapa langkah-langkah untuk membuat buku diktat. Yang pertama, terapkan kompetensi. Kita cari kompetensi dasar dan kompetensi inti yang akan kita ajarkan nanti. Lalu setelah itu kita akan mencari sumber materi, dari mana kita akan membuat materinya. Lalu setelah mendapatkan sumber materi, kita ringkas materi yang telah kita dapatkan. Setelah meringkas, barulah kita buat diktat itu. Setelah diktat selesai kita tulis, selanjutnya ke tahap validasi. Validasi dari orang-orang ahli yang mengerti, tidak hanya mengerti dari materinya saja, namun juga mengerti susunan dan pembuatan tata penulisan diktat yang benar. Setelah itu, setelah lolos dari tahap validasi, maka kita akan
mencapai tahap pengesahan, yang mana diktat yang telah dibuat bisa kita gunakan untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan tentang diktat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti apabila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan lampirkan pertanyaan kalian di grup kelas. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.